tapi Roh itu akan mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus, dan mendatangkan berkat bagi semuanya. Kami mulaikan ibadah tengah minggu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita. Biarlah segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan sesuai renungan firman Tuhan kemarin. Sukacita yang dari Tuhan biarlah tetap ada dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi obat bagi kita. Haleluya. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Adalah obat yang benar, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali
sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat dan mata keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi. Kami persilahkan bila ada saksian singkat untuk memberkati kita bersama. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita bersama untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi kekal selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musikan sekali lagi, musim selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang mengenyangkan dan memelihara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Cukup Yesus saja yang menjadi penolong kehidupan kita. Dengan kasih Kristus Tuhan, dan kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Haleluya. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin dalam kami memuji nama Engkau, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Dengan hati bersyukur, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tes suara dulu. Dengar. Tes suara saya terdengar. Dengar. Bagus. Oh ya. Kalau suara saya tidak terdengar atau putus-putus, bisa diaktifkan mic-nya. Enggak apa-apa, bisa dipotong pembicaraan saya supaya nanti bisa saya perbarui, ganti sinyal data atau tetap pakai WiFi ya. Kita mau kembali belajar firman Tuhan petang hari ini. Kita buka dalam kitab Nahum. Ya. Saya percaya setiap kita semua sehat-sehat, diberkati Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan walaupun kita beribadah secara online dengan situasi yang seperti ini di masa pandemi, termasuk sinyalnya juga ikut kena imbas. Tapi kita bersyukur dapat beribadah kepada Tuhan. Nahum 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata,
Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Kalau kita perhatikan konteks dari pasal yang pertama ini berbicara tentang murka Tuhan, tentang hukuman Tuhan. Tetapi kita juga melihat seperti ayat yang kita baca bahwa Tuhan itu baik. Bahkan ayat yang ketiga disebutkan panjang sabar, besar kuasa, penuh belas kasihan. Ayat yang ke-8 memberikan pertolongan. Ya. Sepertinya ini merupakan suatu yang kontradiksi atau bertentangan. Apakah bisa mungkin di tengah-tengah Tuhan menunjukkan murkanya, dia juga menunjukkan bahwa dia baik? Nah, bukankah itu suatu kontradiksi bertentangan? Murka kan hukuman, tapi kok dia baik, dia panjang sabar, penuh belas kasihan. Ya. Mari kita lihat bersama-sama, Tuhan murka, Tuhan itu murka ketika ada orang-orang yang menolak dia. Ada orang-orang yang tetap hidup dalam dosa, enggan untuk bertobat atau berbalik pada kasih Allah. Itu Tuhan murka. Tetapi Tuhan yang sama juga menunjukkan kebaikannya bagi mereka yang ada atau tetap tinggal dalam kasih Allah. Berbalik kepada kasih Allah artinya ada pertobatan. Atau dari gelap menuju kepada terang Allah dan tidak menolak dia. Itu Tuhan yang baik. Dan ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kedua. Dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kedua. Ya, kita buka Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat dan seterusnya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal. Nah ini, kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, jelas sekali seperti dalam kitab Nahum tadi mengatakan bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Karena kekerasan hati manusia yang tidak mau berbalik kepada kasih Allah, maka pada waktu nanti di mana Allah menunjukkan murkanya, dia akan menjadi Allah yang adil, yang menyatakan hukuman. Tetapi Allah juga menunjukkan kasih, bahkan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ayat yang ke-7.
dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Artinya mencari hal-hal yang kekal, yang tidak sementara, tetapi melainkan hal-hal yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan kita kembali ke kitab Nahum, ini menunjukkan bahwa dan kita melihat keadilan Allah atas manusia. Allah yang adil akan menunjukkan murkanya kepada mereka yang tetap dalam kejahatan, dalam dosanya. Tetapi Tuhan yang adil juga akan menyatakan kasih-Nya, kebaikannya bagi mereka yang tekun mencari hal-hal yang tidak dapat binasa. Dalam Nahum 1, pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini, kita juga melihat walaupun Allah itu bisa murka, tetapi ditekankan melalui Nabi Nahum dan firman Tuhan datang untuk kita, bahwa kita harus menaruh pengharapan pada Allah seutuhnya, bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya lebih besar dari murkanya. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan terhindar dari murkanya. Ketika kita hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kebaikannya, di dalam kemurahannya. Ya. Arti kata Tuhan itu baik, ya baik dalam terjemahan asli itu artinya bahwa Tuhan itu menyenangkan. Ya, Tuhan itu menyenangkan. Makanya tidak heran banyak guyonan-guyonan Kristen bahkan tentang Tuhan. Ya, cerita-cerita lucu tentang Tuhan atau mimi-mimi animasi atau gambar-gambar poster atau iklan-iklan yang lucu. Kalau di Instagram ada meme komik Kristen, berisi hal-hal yang lucu. Di satu sisi memang Tuhan kita itu menyenangkan. Ya. Bisa diajak bercanda, bisa diajak guyon. Nah, itu arti baik. Tuhan itu menyenangkan. Dan Tuhan menyediakan prosperity, mencukupkan, menyediakan, mengadakan. Berarti Tuhan itu bukan hanya sekedar diterjemahkan baik, tapi Tuhan itu juga menyediakan. Seperti pujian terakhir, Dia mengenyangkan. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan hidup dalam manusia. Kita dikenyangkan secara jasmani, Tuhan menyediakan kebutuhan jasmani kita. Maka dari itu dalam doa kemarin saya sampaikan, tidak perlu takut, jangan khawatir. Memang ini masa-masa sulit, tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Bukan berarti Tuhan tidak menyediakan. Bukan berarti Tuhan lepas tangan. Dia tetap memelihara hidup anak-anaknya. Arti kata baik juga Dia memberikan kesejahteraan. Dia memberikan damai sejahtera. Saya percaya itu ada tinggal dalam hidup kita sekarang. Masing-masing jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Damai sejahteranya memelihara kehidupan saya dan saudara. Dia juga Tuhan yang ramah. Kita harus melihat hal ini, betapa indahnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini Tuhan kita. Ya, Tuhan kita. Kalau saudara melihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, bahkan Kejadian pertama ayat yang terakhir, ketika Tuhan melihat segala yang Dia ciptakan, Dia berkata, sungguhlah amat baik. Nah, sungguhlah amat baik
Tuhan berbicara bukan apa yang Dia ciptakan. Bukan apa yang Dia ciptakan, tetapi Dia berbicara tentang dirinya sendiri, sehingga mempengaruhi apa yang diciptakan menjadi baik. Sungguh amat baik, Dia berbicara bahwa aku ini baik. Sehingga aku memberikan yang terbaik, hal-hal yang baik pada ciptaan. Berarti kalau kita manusia, dan Tuhan berkata, engkau baik, sungguh amat baik, sesungguhnya kita ini sedang dan terus menikmati Dia yang baik. Dia yang baik, Dia yang ramah, Dia yang menyediakan, Dia yang memberikan kesejahteraan. Ya. Ya. Ada yang tidak jelas suaranya? Tidak apa-apa kalau terpotong suara saya tidak jelas, bisa dipotong dan berkata tidak jelas, gitu ya. Puji Tuhan, kita lanjutkan bahwa segalanya baik di pemandangannya karena Dia baik. Ini sifat dan karakter. Ya. Tuhan itu baik. Nah, Dia baik bukan ditentukan dari ukuran manusia. Ya, bukan ditentukan dari ukuran manusia. Kebaikannya dinyatakan kepada kita bukan karena kita ini baik. Bukan karena kita ini layak, bukan karena kita ini benar, tetapi karena dari dalam Allah sendiri Dia baik. Maka dari itu Dia menyatakannya kepada manusia. Dalam Roma 8 dikatakan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita sehingga Yesus rela mati bukan di saat kita telah benar, tetapi di saat kita masih berdosa. Jadi tidak tergantung pada manusia. Maka dari itu pernah dikatakan juga dalam Zoom pemuda remaja, Tuhan itu setia sekalipun kita tidak setia. Sebab Ia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Artinya apa? Kesetiaannya itu tidak dipengaruhi oleh manusia yang tidak setia. Dia tetap menunjukkan kesetiaannya karena dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia berkata, aku ini Allah yang setia, aku ini Allah yang baik, aku ini Allah yang ramah, yang menyediakan, yang menyenangkan, yang memberi kesejahteraan. Karena ada umatku yang tidak setia, terus aku berkata, aku nggak mau setia kepada kamu. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri, maka dia terus menunjukkan kasih setianya. Tetapi jangan disalahgunakan ayat ini untuk kepuasan kita. Allah, aku nggak setia, Tuhan tetap setia, jadi santai-santai saja. Banyak orang yang menafsirkan salah. Tapi lebih daripada itu kita mau melihat bahwa Dia setia dan kesetiaannya, Dia baik dan kebaikannya tidak ditentukan dari hidup manusia. Ya. Seburuk apapun hidup kita, seberdosa apapun hidup kita, sejahat apapun hidup kita, Dia tetap baik buat saya dan saudara. Dia tetap setia pada saya dan saudara. Maka dari itu dalam Roma tadi dikatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikannya. Bukan kita jadikan kesempatan untuk melakukan dosa, melainkan kesempatan untuk kita terus dituntun kepada pertobatan demi pertobatan. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Dia adalah tempat yang aman.
Dia adalah Tuhan yang melindungi, yang memproteksi. Dia adalah benteng atau tempat perlindungan kita. Apalagi masa-masa sekarang ini, saudara. Ya, kita melihat tidak jauh-jauh di desa kita. Setiap hari ada berita duka. Setiap hari ada berita duka. Kadang-kala saya juga termenung. Pasti Bapak Ibu Saudara juga yang terheran-heran, bukan terheran, wow, kok banyak yang mati ya? Bukan. Tapi kok sepertinya suatu kejadian yang sebelum-sebelumnya tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Tapi tiba-tiba muncul seperti itu. Saya percaya secara manusia kita semua alami was-was, takut. Ya, takut. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tempat pengungsian, tempat yang aman, yang memproteksi, yang membentengi, dan menjadi benteng tempat perlindungan kita. Mari kita pasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ya. Sepertinya semuanya sudah tidak berguna lagi. Ya. Sepertinya semuanya sudah tidak dianggap. Sehingga yang hanya dianggap supaya aku ini bisa selamat bagaimana. Supaya aku ini bisa tetap hidup bagaimana. Tapi kita bersyukur Tuhan telah menjamin keselamatan. Tuhan telah menjamin hidup kekal dalam diri kita. Tetapi kita juga diberikan hikmat supaya kita tidak sembrono, tidak, maaf kata, ngawur dalam menjalani hidup ini. Walaupun kita sudah terima anugerah keselamatan, tapi kita juga harus menjaga hidup ini dengan kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian. Masa-masa yang seperti ini, di mana-mana orang mengalami kepanikan yang luar biasa. Banyak orang yang berteriak tentang urusan perut, makan, minum. Dan kita bersyukur kita masih bisalah dikatakan menikmati itu. Dengan keadaan yang tenang. Ini bukti kebaikan Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan yang aman di masa-masa yang sukar. Di sini dikatakan pada waktu kesusahan. Kata waktu ini menunjuk pada segala waktu, bukan waktu tertentu atau masa tertentu. Ya. Bukan menunjuk pada waktu tertentu atau masa tertentu. Kalau kesesakan aku menjadikan Tuhan. Bukan. Tapi dalam segala waktu, juga termasuk waktu masa kesesakan, masa sulit ini, kita terus menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Artinya setiap saat atau setiap hal yang kita alami, kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Pada waktu kesusahan. Ya. Kalau arti kesusahan ini, kalau bahasa kita diterjemahkan kesusahan. Tapi artinya ini trouble. Ya, trouble. Dalam bahasa Inggris. Masa yang kacau. Ya. Kalau kesusahan mungkin kita kehilangan ini, kehilangan itu susah. Tapi ini diterjemahkan kata trouble, kacau. Masa yang rusak. Masa yang hancur, masa yang susah, masa yang sukar. Nah, mari kita kembalikan kepada fakta dunia di mana kita hidup. Hari-hari ini. Ya. Bukankah ini bisa dikatakan masa yang kacau? Masa yang rusak. Semuanya tidak menentu. Hancur di mana-mana. Di bidang ekonomi, hancur. Di bidang kesehatan,
hancur. Di bidang pemerintahan hancur. Ini masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar, yang sulit. Bahkan apa saudara? Masa-masa yang menjengkelkan. Nah, jujur saudara, apakah masa pandemi ini masa yang menjengkelkan? Ya atau ya? Apakah masa COVID-19 ini masa yang menjengkelkan? Duh, ati metu ora iso. Ati metu ono Mbak Corona, Mas COVID. Ya, sumpah di omah kate rekreasi ya ditutup. Kate nang mall ya engko dadi Molokerto ya. Ini masa-masa yang menjengkelkan. Orang tua jengkel. Aku gitu guru kok mau tadi guru. Repot ya. Ini masa-masa yang menjengkelkan, itu masa-masa kesusahan. Trouble itu menjengkelkan. Bahkan masa-masa yang penuh dengan tekanan dan stres. Itu arti kesusahan. Ya. Saya berdoa, kami berdoa, setiap kita juga berdoa. Supaya masa yang kita hadapi ini tidak membuat kita tertekan. Tidak membuat kita stres. Tidak membuat kita sumpek. Jangan saudara. Tapi masa-masa ini kita mau menjadikan Tuhan sumber tempat perlindungan kita. Dan ayat yang terakhir bagian B, ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Dan ini adalah bentuk perhatian Tuhan atas hidup kita. Perhatian Tuhan atas hidup kita bahwa Tuhan mengenal kehidupan saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu pribadi kita. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Ya. Ayat yang paling akhir, Mazmur 31 ayat 22. Mazmur 31 ayat yang ke-22. Mazmur 31 ayat yang ke-22. Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesusahan. Jadi waktu kesusahan yang kita hidupi sekarang ini tidak menghalangi Tuhan menunjukkan kasih setianya. Bahkan kita akan melihat, saya percaya, saya yakin, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban nyata atas hidup kita. Sekarang Tuhan telah dan sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya, tanda-tanda heran dan ajaib dalam hidup kita. Sehingga saya percaya masa pandemi bukan menghalangi Tuhan bekerja, melainkan Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan kepada dunia yang belum percaya kepada. Tuhan memberkati, tetap semangat terus, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh, saya ambil gitar dulu sebentar.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku. Amin, haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Jamaah menyembah Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
sukacitaku, Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Dengan kasih Kristus, Ibu Ida berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami ya Bapa. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan, kami butuh kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Kami Tuhan senantiasa hanya berharap kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menutup bungkus kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau senantiasa memberkati pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati pengumuman gereja. Untuk sementara tidak ada kegiatan di gedung gereja sampai ada pengumuman lebih lanjut dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, khususnya di desa kita Permanu ini, supaya Tuhan tolong terus berdoa supaya kita dapat kembali beribadah tatap muka. Untuk rencana ibadah tanggal 1 Agustus masih belum bisa diadakan. Jadi ditunda, nanti ada pengumuman lebih lanjut. Dan besok hari Jumat ada persekutuan doa umum dan pelayan Tuhan. Sama kita mulaikan 5:30, bukan waktu gereja, tapi waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada tetap via Zoom ya, hari Jumat via Zoom. Dan hari Sabtu ibadah pemuda remaja juga melalui via Zoom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara bisa mengikuti juga, walaupun mungkin sudah bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, tapi jiwanya muda, monggo, melok ya. Kita beribadah sama-sama, juga bisa dibagikan ke luar, artinya melalui media kanal
media sosial masing-masing jemaat untuk di-share-kan linknya supaya ibadah pemuda remaja juga bisa diikuti oleh anggota-anggota yang lain, bukan hanya dari gereja kita. Hari Minggu, ibadah sekolah minggu juga via Zoom. Seberapa yang memiliki Zoom bisa mengikuti. Dan ibadah raya hari Minggu tetap 8:30 pagi. Atau kita buat jam 9 saja ya, jam 9 pagi. Kita akan ibadah raya dengan jemaat-jemaat yang ada, yang memiliki aplikasi Zoom. Juga kita bisa bagikan link kepada media luar untuk supaya beribadah. Tapi saya khususkan dulu saja tanggal 1 untuk ibadah raya jemaat sendiri, tidak ada perjamuan kudus. Ya, tidak ada perjamuan kudus. Dan apabila situasi dan kondisi sudah membaik, mungkin minggu depan berjalan tanggal 1 ke atas, bisa kembali melakukan rekaman-rekaman video di YouTube untuk ibadah-ibadah yang ada, juga bisa interaktif melalui Zoom juga. Tuhan memberkati, disampaikan kepada jemaat yang membutuhkan topangan doa, bisa menghubungi kami akan membantu dalam doa. Kalau minta perkunjungan pun, saya akan mengunjungi jemaat-jemaat yang ada yang membutuhkan topangan doa. Doakan untuk Bapak Juwadi, supaya pulih dari kesehatan. Doakan untuk Mbah Kis, ya, Ibu Kristiana, supaya ada kekuatan yang selalu baru dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat semua tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Bagi jemaat dibuka yang rindu untuk memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, bisa memberikan secara kolektif melalui keluarga-keluarga yang ada. Persembahan untuk minggu kemarin sudah saya serahkan kepada Bapak Ibu Gembala yang masuk. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada unsur paksaan karena semuanya sedang mengalami kesulitan. Tapi jemaat yang tergerak, yang rindu, tetap memberi persembahan, dipersilahkan. Kami tidak menutup kesempatan ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara melalui HP dan laptop masing-masing. Ya, saya senang sekali ada Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti. Bapak Dasiman. Halo Ibu Ida. Ada Ibu Iis. Bapak Johan maupun Vina yang sejak tadi berbahagia sekali. Oh, siapa itu tiba-tiba muncul? Juga ada Mbak Pani tadi yang sempat datang. Ya, Tuhan berkati. Juga Pelus semakin hari semakin sembuh. Doakan besok akan dilakukan swab yang terakhir untuk melihat hasilnya, walaupun swab yang pertama sudah menunjukkan negatif, tapi besok akan dilakukan swab lagi yang terakhir. Doakan positif dan kok positif, maaf, negatif ya, maaf, mungkin karena saya lapar ya, negatif dan sehat kembali. Doakan juga anak saya Elsa yang saat ini sedang panas, tidak tahu. Karena tadi pagi masih semangat, tiba-tiba siang langsung panas tinggi, supaya Tuhan tolong, walaupun sore ini sudah mulai dingin karena kita jejeli makan terus ya, makan terus dan minum terus, supaya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih untuk Mas Oni dan Ibu Gembala, gambarnya orang muncul. Oh iya, untuk Mas Nobling, halo. Puji Tuhan. Untuk apa ini, Feodora Esther, Mas Bowo, sekeluarga. Oh, ya puji Tuhan. Ada Mas Rangga dan Dela. Ya, Tuhan berkati. Juga ada lagi
Ibu guru Anneke, mana dirimu? Oh, kasih tanda jempol saja. Mungkin sedang makan bakso. Ya, Isma. Oh, Isma. Oh, kasih tepuk tangan. Tuhan memberkati atas kehadiran semua. Kita bersukacita selalu dalam Tuhan. Kita akhiri ibadah kita petang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan sudah pimpin, berkati ibadah pertengahan minggu dari awal hingga pada akhirnya. Engkau dipermuliakan dan diagungkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, persekutuan yang heran, menyertai kita sekalian, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kita akan berfoto dulu. Mana ini hostnya? Silakan foto kami. Tadi Mas Wahyu belum disebut. Oh ya, Mas Wahyu, saya mau melihat wajahnya. Oh ya. Halo Mas Wahyu. Halo. Kok jadi Isma di tempat saya? Oh, Mas. Mas Wahyu belum mengetokkan diri. Itu Oh sudah. ya. Sehat-sehat selalu Mas Wahyu dan keluarga. Kita doakan untuk keluarga Mas Wahyu. Ya, Ibu Tati, Pak Didur, Bu Dur yang kondisinya melemah hari-hari ini karena sakit, Tuhan jamah. Mari kita foto bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Pak Dasiman kok menunjukkan. Sudah? Sudah. Oke, kita akhiri. Tuhan berkati. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.